Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah, masih membahas tentang ibadah zakat. Dan juga kita masih membahas tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Bahasan kita belum selesai dalam pembahasan zakat naqdain, yaitu dua alat tukar, yaitu emas dan perak. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan terkait dengan syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Setidaknya ada dua syaratnya, yaitu yang pertama adalah bulughun nisab, ya. Sampainya ya harta tersebut kepada nisabnya, yaitu kadar minimal atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Dan sudah kita sebutkan ya bahwasanya nisab bagi emas itu, untuk emas adalah dia 20 dinar atau setakar dengan ya itu dengan 85 gram emas 24 karat atau 97 gram emas 21 atau 22 karat atau setakar dengan 113 gram emas ya 18 karat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Demikian, itu adalah syarat atau nisab, ya syarat pertama itu nisab bagi emas. Adapun bagi perak adalah setakar dengan 200 dirham atau ya setakar dengan 5 awaq, 5 uqiyah. Dan itu adalah setakar dengan 595 gram perak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, kita ini mengulangi ya, yaitu hawalanul haul, yaitu berlalunya nisab itu atau harta yang lebih dari nisabnya atau sampai pas nisabnya itu bertahan 1 tahun. Jadi hawalanul haul, yaitu berlalunya nisab itu atau harta yang sudah sampai nisab
yaitu 1 tahun. Nah, apabila sudah berlalu dalam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan ya 2,5% kadarnya, 2,5% ya, atau 1/40 dari masing-masingnya, demikian ya. Untuk perak maka dia adalah ya 5 dirham ya, 5 dirham. Untuk emas maka dia adalah setengah dinar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Keduanya itu adalah 1/40 atau 2,5%. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berikutnya kita akan bahas apakah diberlakukan penggabungan antara emas dan perak yang masing-masingnya itu tidak sampai nisabnya untuk menyempurnakan nisab. Sehingga kalau sudah sempurna nisab, maka ya wajib zakat. Nah, apabila emas, seseorang dia punya emas dengan kadar di bawah nisab. Begitu juga dia punya perak tapi di bawah nisab. Apakah harus digabungkan untuk mendapatkan nisab? Untuk menyempurnakan nisab tersebut agar sampai sehingga ya wajib zakat pada harta tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Para ulama dalam masalah ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama pendapat jumhur ulama dari ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan ini merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Auza'i ya radhiyallahu anhum rahimahumullah. Baik ya. Nah, ini pendapat yang pertama pendapat jumhur. Apa pendapatnya? Yaitu digabungkan ya. Emas ke perak atau perak ke emas untuk mendapatkan nisabnya, untuk menyempurnakan nisabnya agar bisa dikeluarkan zakatnya. Demikian. Apa alasannya? Ya, alasannya atau dalilnya itu adalah karena kemanfaatannya sama. Ya. Yaitu sama-sama keduanya adalah alat tukar. Kedua-duanya adalah alat pembayaran, ya. Yang bisa untuk ya membeli ya barang dengannya atau jasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena kesamaan seperti ini, maka digabungkan ya emas kepada perak untuk mendapatkan atau menyempurnakan nisabnya. Kemudian ada pendapat kedua, pendapat dari ulama mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapatnya Abu Ubaid ya Ibnu Abi Laila, Abu Saur dan Ibnu Hazm ya rahimahumullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Apa pendapatnya? Tidak digabungkan satu dengan yang lainnya. Jadi emas tidak digabungkan dengan perak, perak tidak digabungkan dengan emas untuk menyempurnakan nisabnya, untuk mendapatkan nisabnya, tidak digabungkan. Apa alasannya? Apa dalilnya? Yaitu keumuman dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fima duna khamsi awaqin sadaqatun." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada pada harta yang kurang dari 5 uqiyah itu sedekahnya, yaitu kurang dari ya 5 uqiyah, itu sekitar 200 dirham, demikian ya. Jadi uqiyah ini adalah kadar harta yang dia berupa dirham, demikian, itu perak. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa 'alaika syai'un, yakni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran." Tidak ada kewajiban sedikit pun pada dirimu, yaitu pada harta emas ya, sampai engkau memiliki 20 dinar. Jadi kalau kurang 20 dinar, kalau ya
kurang dari 20 dinar, namun memiliki ya walaupun punya ya sekitar katakanlah ya 18 dinar. Kemudian adapun perak, ini perak katakanlah dia ya sekitar 4 uqiyah. Masing-masingnya tidak ada kewajiban atau tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu nisabnya. Maka tidak ada kewajiban, kata Rasulullah SAW, laisa fi maduna khamsi awaqin, ya, sadaqatun. Tidak ada sedekah, yaitu kewajiban zakat pada harta yang kurang dari 5 awaq, 5 uqiyah. Dan tidak ada kewajiban sedikit pun pada dirimu, yaitu pada emas sampai engkau punya 20 dinar. Demikian. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya siapa saja menggabungkan emas dengan perak yang ini kurang dari nisabnya masing-masingnya, maka dia telah mewajibkan ya zakat pada harta yang kurang dari nisabnya. Demikian. Nah, ini tentunya bentuk pensyariatan atau bentuk kezaliman pada harta. Ini menurut pendapat ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian alasan berikutnya atau dalil berikutnya adalah kias. Kias, yaitu pengkiasan pada harta zakat yang lain. Sebagaimana unta dengan sapi, begitu juga antara sapi dengan kambing, ketika kurang dari nisabnya maka tidaklah digabungkan untuk menyempurnakan nisabnya, tidak digabungkan. Maka demikian pula lah ya emas dengan perak, maka tidak digabungkan. Ya, itu sepakat ya bahwasanya sapi dan kambing, begitu juga ya kambing dan unta atau sapi dan unta itu tidak digabungkan untuk menyempurnakan nisab atau mendapatkan nisabnya. Ya. Maka demikian pula ya emas dan perak atau perak dan emas tidak digabungkan untuk mendapatkan nisabnya. Demikian. Kenapa pengkiasan seperti ini? Karena sama-sama dia ya memiliki sifat bertumbuh kembang. Ya. Emas dan perak itu potensi bertumbuh kembang. Ya. Begitu juga ya hewan-hewan ternak ini juga potensi bertumbuh kembang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga pada harta zakat yang lain seperti pertanian. Hasil pertanian berupa gandum dengan kurma atau dengan gandum merah sendiri itu tidak digabungkan. Ya. Tidak digabungkan. Nah, albur yaitu biji merah, dia mirip gandum tapi warna merah. Bahkan ada yang menyebutkan itu gandum merah, begitu ya. Dengan gandum yaitu syair, gandum yang warna putih, itu tidak digabungkan, sepakat para ulama. Bahkan para ulama yang berpendapat digabungkan emas dan perak untuk menyempurnakan nisab, itu tidak berpendapat bahwasanya ya gandum merah dengan gandum biasa yang putih itu tidak digabungkan. Ya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya mestinya dikiaskan dengan ini, disamakan dengan ini, ya. Karena jenis yang berbeda ini tidaklah satu jenis itu digabungkan dengan jenis yang lainnya, jenis yang berbeda. Demikian wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah.
Nah, dikecualikan dari hal ini, ya dikecualikan dari hal ini adalah harta-harta perniagaan. Kalau harta perniagaan maka digabungkan semua. Kenapa? Ya, karena yang dimaksudkan itu adalah ya perniagaan dan perdagangan, yaitu ya sama-sama dijual begitu dia. Yang diinginkan adalah keuntungan, ya. Maka walaupun beda-beda, ya, beda jenis begitu ya, apa saja maka ini digabungkan dia satu dengan yang lainnya. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendapat manakah yang kuat? Wallahu taala alam. Ya, memang sih masing-masing ada sisi kuatnya ya. Kalau kita lihat seperti itu, ya. Ada sisi kuatnya. Tapi kalau seperti ini mungkin saya kira lebih bagus lah ya. Saya kira ini menurut saya ini, yaitu apa? Untuk pihak lain seperti contohnya adalah pihak pemerintah, pihak penguasa, sebaiknya mereka berpendapat ya dengan pendapat ini ya, yaitu pendapat yang mengatakan tidak digabungkan ya antara satu jenis dengan jenis yang berbeda, maka tidak digabungkan. Emas dengan perak itu tidak digabungkan ya. Begitu juga barangkali emas dengan mata uang yang ada ya, kemudian perak dengan mata uang atau mata uang satu dengan mata uang lainnya. Nah itu barangkali pihak pemerintah yang mereka punya kewenangan dan tugas untuk menarik zakat, sebaiknya mereka berpendapat dengan pendapat seperti ini, yaitu tidak menggabungkan ya, tidak menggabungkan dua jenis ya harta untuk menyempurnakan atau mendapatkan nisabnya. Adapun pihak apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya tidak mensyariatkan, tidak mewajibkan ya sebuah hal yang sesungguhnya tidak ada kewajiban padanya. Nah, ini dikhawatirkan merupakan bentuk kezaliman pada harta orang lain. Nah, seperti itu. Adapun ya orang yang punya harta, maka silakan dia berpendapat dengan pendapat yang menggabungkan. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, gitu. Sebagai bentuk sebenarnya ini pendapat sebenarnya kehati-hatian sebenarnya, ya. Pendapat kehati-hatian kalau saya condong dengan seperti ini dia. Ya, pihak pemerintah yang mereka punya kewenangan untuk menarik zakat sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak menzalimi harta orang lain, harta rakyat dan masyarakat kaum muslimin, maka sebaiknya dia pakai pendapat ya tidak digabungkan. Nah, seperti itu. Nah, adapun ya orang yang punya harta, dia punya emas, dia punya perak, tapi masing-masing di bawah nisab. Dia punya contohnya rupiah, dia punya contohnya dolar. Semuanya barangkali ya di bawah nisab. Tapi ternyata ini kalau digabungkan itu sampai nisab sehingga wajib bayar zakat. Ya. Saya condong sebagai bentuk kehati-hatian mereka itu berpendapat penggabungan. Ya. Dikhawatirkan ada hak orang lain pada hartanya maka segera dikeluarkan. Gitu. Itu insya Allah lebih hati-hati yang seperti itu. Itu sifat kewaraan. Setidaknya pun apa nanti yang dikeluarkan, kalaulah memang itu bukan zakat, nggak terhitung zakat, setidaknya itu terhitung sedekah biasa gitu. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi orang yang berpendapat digabungkan ya harta yang satu jenis dengan jenis yang lain untuk menyempurnakan nisab, apakah digabungkan itu dengan bentuk bahagian-bahagiannya atau nilainya? Ya. Nah, satu pendapat ya, maksud dari permasalahan ini adalah ya, ketika digabungkan, ini yang digabungkan nilainya atau
bahagian-bahagiannya. Seperti contohnya tadi ya, setengah nisab dari emas, setengah nisab perak, demikian. Apakah digabungkan dengan bahagiannya atau yang nilainya? Nanti nilainya itu yang dikonversikan, tinggal konversi saja, demikian. Nah, para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Pendapat Imam Malik, Abu Yusuf, Muhammad, Imam Ahmad dalam satu riwayat, ya. Maka pendapat ini mengatakan digabungkan ya dengan bahagian-bahagiannya. Maksudnya adalah seperti ini. Orang yang punya setengah nisab dari emas, contohnya dia punya emas tapi setengah nisabnya, contohnya 10 dinar ya, atau ya katakanlah sekitar 42,5 ya gram emas, ya 42,5 gram emas 24 karat, katakan situ setengah ya dari nisab emas dan setengah dari nisab perak ya, maka menurut pendapat ini wajib zakat padanya. Demikian pula kalau ya ada orang yang punya ya 1/4 dari emas, kemudian 3/4 dari perak contohnya, atau kebalikannya, maka ini wajib zakat ya, karena dianggap dia satu gitu ya. Baik ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang dinilai atau yang digabungkan itu adalah bahagiannya. Ya. Contoh-contoh nih ya. Tadi kan kita sudah sebut ya, menurut pendapat ini ya, bahwasanya emas itu adalah nisabnya sekitar 20 dinar. Adapun perak nisabnya 200 dinar. Jadi kalau ada orang punya setengahnya, setengah nisabnya berarti 10 dinar. Ya. Dan dia punya perak 100 dirham. Maka digabungkan ini wajib zakat. Ah, gitu. Itulah dia dengan bahagian namanya, ya. Atau dia punya emas, itu 1/3 dari nisabnya. 1/3 dari nisab. Sementara perak itu 3/4 dari nisabnya, maka digabungkan wajib zakat. Nah, gitu dia. Jadi ya, untuk standarnya adalah penggabungannya adalah bahagiannya. Nah, seperti itu. Persentase lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, sementara ulama ya yang lain seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya digabungkan itu satu dengan yang lainnya itu dengan nilai. Ya. Karena ini lebih perhatian dengan orang-orang fakir, ya. Digabungkan yang banyak kepada yang sedikit atau yang sedikit kepada yang banyak, demikian. Contoh ya, andaikan seseorang itu punya kadar perak ya, itu sekitar setengah dari nisabnya. Berarti sekitar kalau perak itu 200 berarti setengahnya 100 dirham perak ya. Ya. Demikian. Atau 2,5 dari ukiyah ya. Namun punya emas itu 1/4 nisabnya. Yaitu sekitar 1/4 berarti sekitar 5 dirham. 1/4 berarti adalah 5 dinar, 5 dinar. Nah, permasalahannya ya 1/4 dari nisab ini atau 5 dinar ini itu sekadar dengan atau dia kadarnya sama dengan setengah dari nisab perak, maka wajib zakat. Begitu. Demikian. Jadi dikonversikan itu dengan nilainya. Lalu di situ wajib zakat. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik ya. Nah, seperti ini. Memang sih pendapat yang kedua ini, pendapat Imam Abu Hanifah itu lebih perhatian kepada orang-orang fakir, ya.
Nah begitu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Tapi tetap saja saya condong ya, sebaiknya yang berpendapat begini itu adalah orang yang punya harta tadi, ya. Karena sifatnya kehati-hatian, ya, terhadap hartanya yang dikhawatirkan ada harta atau hak orang lain. Adapun petugas zakat, ya jangan dia berpendapat begini sebaiknya, tapi berpendapat ya tidak digabungkan. Nah seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik ya. Apa sebabnya? Karena kehati-hatian agar tidak mendolimi hak orang lain. Nah seperti itu. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab di waktu yang tersisa. Ya kita akan menjawab pertanyaan. Dipersilakan untuk ditampilkan ya pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan, Bismillah Ustaz, saya mau tanya, apa hukum bekerja membuat aplikasi untuk advokat dengan membuat hukum yang ada di undang-undang? Apakah termasuk membantu dalam membuat hukum selain Allah? Bismillah, jika undang-undang tersebut dia bertentangan dengan hukum Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya, atau ya menetapkan yang batil, ya, kemudian menghilangkan yang hak, kira-kira seperti itu, maka betul ini merupakan bentuk membantu, ya, membuat hukum selain Allah, membuat hukum selain hukum Allah, terus membantu membuat hukum selain hukum Allah. Tapi kalau ternyata dalam undang-undang tersebut, ya, ditetapkan sebuah hal yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan ditiadakan seperti kedzaliman, ya, kedzaliman ditiadakan sebagaimana yang ditiadakan ya di dalam Al-Quran dan hadis, berarti undang-undangnya tersebut itu sesuai. Demikian. Nah seperti itu. Baik ya. Oleh karenanya ya ini dirinci tentunya, tidak mesti, ya. Tidak mesti, kita jangan berburuk sangka ketika ada undang-undang yang ditetapkan oleh barangkali pemangku kebijakan, pembuat undang-undang atau pembuat peraturan tersebut, ya jangan kita berburuk sangka bahwasanya semua itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kadang nggak juga, ya. Ya tidak. Ya seperti contohnya penetapan ya sila, ya sila yang 5 itu, insya Allah Taala. Ya, penetapan ya 5 sila itu sebenarnya tidak ada yang bertentangan poin-poinnya, ya, sila-silanya itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan Islam itu yang ya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam menetapkan tentang ya sifat-sifat karakter manusia yang punya sifat adil, beradab, bahkan berakhlak mulia. Ya. Dan seterusnya kita katakan persatuan Indonesia, bahkan persatuan ini bukan hanya di Indonesia, bahkan itu sampai menembus negara, bukan hanya di Indonesia. Demikian. Dan seterusnya, ya, semangat yang terdapat di dalam Pancasila itu sebenarnya tidak bertentangan ya dengan Al-Qur'an dan hadis. Hanya saja ya mungkin dalam rincian atau ya 5 sila ini masih kurang untuk menjadikan manusia itu menjadi baik, masih kurang kita katakan, ya. Tapi poin-poin ini tidak salah, itu dia. Poin-poin ini tidak salah, tapi kita katakan ini masih kurang, ya. Jadi kalau ditanya apakah si Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran, jawabannya, ya poin-poin dari sila tersebut tidak bertentangan, dan bisa juga kita nyatakan ya dari poin-poin yang ada di undang-undang dasar itu ada poin-poin yang bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis.
Tapi mungkin juga ada yang bertentangan, mungkin kita katakan. Saya pun nggak tahu ya, demikian. Tapi yang jelas yang kita hafal barang itu yaitu Pancasila, ya. Ini insya Allah Ta'ala, ya, saya dengan meyakini tidak ada satu poin pun yang bertentangan. Demikian. Hanya saja kita katakan untuk menjadikan manusia itu baik masih kurang. Demikian, ya. Seperti itu ya. Wallahu Ta'ala a'lam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Yuk, bagi kita yang ingin punya sebuah rumah di surga, karena ini bangun rumah Allah. Siapapun yang ingin, ya, pahala 700 kali lipatnya dari apa yang telah disumbangkan, diinfakkan, karena ini adalah bentuk infak fisabilillah. Kemudian siapa yang pengen juga untuk dapatkan pahala yang mengalir, karena apa? Karena Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian. Ayo mari kita transfer harta kita ini, ya, uang kita ke nomor BSI berikut ini. Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.